balik lagi sama aku Dita. Kali ini kita bakalan makeup anti badai, tahan crack, tahan nangis, tahan seharian. Buat kalian yang mau wisuda, mau jadi bridesmaid, atau kalian yang mau konser. Jadi ini video buat kalian. Keep on watching! Nah, biasanya masalah orang kalau lagi makeup itu kan ada di cracking, creasing, dan juga texture. Yang pertama kita bakalan bahas masalah cracking dulu nih. Bagian-bagian wajah yang sangat amat mudah untuk cracking itu yang banyak lipatannya nih, kayak di under eye atau di bagian-bagian samping hidung ini, sama di smile lines itu paling gampang untuk cracking tuh. Sekarang aku udah nyiapin beberapa cara untuk mengatasi cracking di wajah saat makeup nih. Nah, yang pertama itu kalian harus skin prep yang benar sesuai dengan tipe kulit kalian. Nah, kalau aku tipe kulitnya itu oily, jadi aku bakalan pakai si priming waternya Studio Tropic yang ini tuh yang warna biru ini deh. Pokoknya mereka kan ada 3 ya kalau nggak salah, atau 4, aku lupa, tapi aku pakai yang biru ini karena kulit aku oily. Kalau kalian kulitnya normal to dry, kalian bisa pakai yang warnanya pink. Nah, terus harus pastiin buat rata semuka dan benar-benar seluruh bagian wajah kalian itu kena semprotan si priming waternya ini. Dan kalian harus pastiin sebelum kalian nambah primer lagi atau kayak pakai primer selanjutnya, pastiin kalau kulit wajah kalian tuh udah kering dulu gitu. Kalian bisa pakai portable fan gitu ya, tapi karena portable fan saya rusak, jadi kita pakai hand fan aja nih, kipas tangan gini. Nah, selanjutnya ini tuh racikan primer versi aku ya. Kalau kalian mungkin punya racikan primer sendiri, boleh banget. Pertama itu aku bakalan pakai ini tuh dari Hada Labo Perfect 3D Gel. Ini kalau kalian MUA, ini tuh pasti kalian bakalan nemu ini tuh dipakai di banyak MUA nih. Karena kalau kalian bisa lihat nih, teksturnya itu super duper slimy in a good way ya. Jadi kayak lengket tapi bikin makeup itu juga nempel gitu, kayak dia kayak lem gitu loh. Jadi emang enak banget dipakainya. Nah, ini tuh aku pakainya bener-bener dikit banget, kayak cuma satu scoop aja gini. Terus nextnya aku pakai Pure Papau. Ini tuh ya benar, Pure Papau ointment. Kalian juga bisa pakai Lucas Papau sih, apa aja pokoknya yang ointment gini bentuknya. Sorry, kayak gini. Itu sebenarnya kayak kita pakainya dikit aja, bener-bener dikit aja untuk area-area yang gampang cracking dan creasing kayak under eye. Dan juga kalau misalkan kalian bener-bener punya smile lines yang deep, itu kalian bisa pakai si ointment ini juga. Terus setelah itu di atasnya kita bakalan tambahin pakai Embryolisse. Ini juga dikit aja, kayak satu, apa ya namanya, kayak satu sebesar 1 biji jagung gini deh pokoknya, untuk seluruh bagian muka gitu. Tapi karena bagian T-zone itu adalah bagian yang paling gampang berminyak, paling gampang creasing dan kayak luntur gitu. Jadinya untuk ketiga produk ini hindari bagian T-zone, terutama bagian hidung. Jadi untuk primer di bagian T-zone itu aku biasa pakai si Makeup Forever Pore Minimizer yang step 1 primer ini. Ini benar-benar pakainya dikit aja untuk mengcover seluruh bagian hidung. Kayak segini aja tuh cukup banget buat mengcover satu hidung. Nah, kenapa di bagian hidung itu kita pakai si pore minimizernya Makeup Forever ini? Kenapa nggak pakai yang lain? Karena di bagian hidung itu biasanya kan pori-porinya gede, dan fungsinya si Mouve Step 1 ini tuh untuk pore filling. Jadi benar-benar kayak ngebantu ngisi pori-pori kalian. Jadi makeup di atasnya, complexion kalian itu bakalan jauh lebih smooth lagi. Sebenarnya bisa banget kalian ganti pakai primer lain yang emang fungsinya sama pore filling gitu. Ini tuh boleh kalian aplikasiin pakai brush, boleh pakai jari aja kayak aku, boleh pakai sponge juga. Nah, aku biasanya sukanya aplikasinya pakai jari aja kayak gini. Tapi pastiin jari kalian udah bersih ya sebelumnya. Ini benar-benar diratain di seluruh bagian wajah.
Nih kalau kalian bisa lihat itu tuh super hydrating dan moisturizing banget, dan nanti itu finishnya kayak a little bit tacky gitu, tapi balik lagi tacky-nya in a good way gitu ya, kayak lihat deh, kayak plumpy gitu. Tuh, under eye aku tuh lipetan matanya tuh nggak terlalu dalam, jadi pakainya bener-bener dikit banget biar dia nggak malah berminyak gitu. Dan karena aku juga smile lens-nya nggak terlalu dalam juga, jadi aku nggak pakai di smile lens. Cuma buat kalian yang punya smile lens yang cukup dalam, inget buat pakai di smile lens juga. Oke, setelah primer yang pertama tadi itu udah menyerap ke wajah kalian, kalian bisa aplikasikan primer selanjutnya. Ini tuh dari Embryolisse. Ini juga kayaknya holy grail, banyak MUA. Sorry banget, tapi aku lupa, jangan sampai kena di hidung ya. Tadi aku hampir mengaplikasikannya ke hidung. Nah biasanya kalau misalkan kalian nggak pakai hijab, itu aku bakalan pakai sampai aku bakal aplikasikan sampai leher. Cuma kalau buat kalian yang berhijab, cukup di area wajah aja udah oke banget sih. Oke, the last step before we are moving to complexion, kita bakalan pakai si Makeup Forever Step 1 ini buat di area hidung. Nih, ini tuh bener-bener pore filling, dan aku ngerasanya dia tuh kayak ngelock si minyak aku gitu loh. Jadi kayak nggak bikin minyak aku makin banyak keluar gitu. Dan kalian juga bisa lihat nih, tadi tuh mungkin kayak kelihatannya di kamera agak oily gitu. Terus setelah pakai si Makeup Forever Step 1 ini tuh jadi lebih matte gitu kondisi di area hidung. Nah karena tadi primernya udah, jadi skin prep kita udah selesai dan udah siap untuk menerima makeup selanjutnya, yaitu complexion. Nah kalian tuh wajib banget sebelum memulai complexion bener-bener pastiin kalau skin prep kalian tadi tuh bener-bener udah nyerap, udah meresap, udah sit on your skin very nicely gitu, kayak udah nggak geser lagi gitu, tapi tetap ada lengket-lengketnya gitu. Yang pertama aku bakalan pakai ini tuh MUAK High Definition Longwear Foundation. Ini yang shade-nya Sumatra, karena kulit aku agak lumayan tan, walaupun sebenarnya ini juga masih agak terlalu light di aku. Ini aku campur dikit pakai si Dear Me Beauty. Ini tuh yang Airy Poreless Fluid Foundation. Bener-bener kayak aku pakainya dikit banget di sini. Kalian bisa lihat kayak nih, kayak cuma satu pump doang. Dan yang terakhir itu yang bakalan aku pakai juga, nggak boleh ketinggalan. Ini juga kayaknya kesukaan favorit banyak MUA deh. Ini tuh LT Pro Smooth Corrector Cream Foundation yang shade-nya yellow orange. Nggak tahu kenapa kalau pakai ini tuh complexion kalian tuh kayak jadi bagus aja gitu loh, ada magicnya gitu kali ya. Dan bener-bener deh kayak hampir semua MUA itu suka pakai ini. Ini juga pakainya dikit banget, kalau kalian bisa lihat kayak cuma satu biji gitu, satu biji jagung, sebesar satu biji jagung. Terus nah ini kuncinya nih, untuk mencampur 3 jenis foundation ini kita bakalan bakar foundationnya, tapi bener-bener cepet banget, cukup 5 detik. Aku nggak suka dia sampai mendidih, biasanya kayak ya udah bener-bener 5 detik udah, yang penting bisa tercampur dengan baik. Terus udah deh, ini kayak kalian bisa lihat nih teksturnya jadi agak lebih mencair dan bisa kita baurkan, bisa kita campurkan seperti ini. Nah aku juga penganut complexion tipis ya, karena nggak enak gitu complexionnya tebel-tebel. Kalau kalian ada beberapa blemishes, nanti bisa ditambahin di area-area yang emang perlu aja. Pastiin jangan sampai dia masih panas ya. Setelah ini tuh aku biasanya dari spatulanya gitu, suka aku langsung baurkan gitu. Di sini tuh emang kelihatan kayak agak lebih terang, cuma kalian tenang aja. Nanti setelah diaplikasikan dan di blend, nanti dia bakalan nyatu kok. Nanti kita juga bakalan pakai bronzer, kita juga bakalan pakai blush, jadi no worry guys.
dan dia juga bakalan oksidasi, jadi ya wajar banget kayak a little bit lighter than your actual skin tone. Oh ya, di under eye itu aku tuh jarang suka pakai concealer gitu. Jadi aku bakalan pakai si foundation aja. Sisa-sisanya foundation itu nanti aku bakalan aplikasikan di under eye sebagai concealer. Nih kalau dia udah kayak gini, kan belum rata nih. Kita blend pakai sponge. Tadi aku udah basahin sponge-nya sedikit biar lebih enak lagi buat di blendnya. Kita mulai blend aja deh. Make sure waktu kalian bikin sponsnya itu membesar, pastiin airnya tuh jangan terlalu banyak di sponsnya gitu. Dan diaplikasikannya juga di dab-dab gitu, nggak di swipe. Nah, aku tuh biasanya bikin alis pertama, cuma kali ini aku bakalan bikin alis setelah aku bikin complexion. Tapi kalau buat kalian yang emang kebiasa bikin alis duluan, itu agak hati-hati kalau ngeblend di bagian dahi, biar nggak kena alis, biar nanti alisnya nggak jadi putih. Nih, kalian bisa lihat kan kalau segini tuh udah satu layer, tapi ada bagian-bagian yang emang masih agak gelap, belum begitu tertutupi. Ini bisa kalian tambah pakai campuran foundation yang tadi aja. Kayak di under eye ini aku mau tambahin lagi. Jadi kayak semacam nge-highlight gitu, tapi pakai warna yang sama. Pokoknya kalian tuh blend terus aja, bener-bener sampai kalian ngerasa puas sama hasil complexion kalian. Terus buat kalian yang nggak pakai hijab, jangan lupa buat dibaurkan ke leher juga, biar nggak belang nanti. Karena udah rata, udah cukup satu muka aku ngerasa udah oke, udah puas dengan complexionnya. Kita bakalan masuk ke decoration makeup yang cream. Aku bakalan pakai blush, ini tuh cream blush dari Makeover yang Hydra Stay Liquid Tint Blush shade 05 Sunbake. Nah, karena aku tuh anaknya sepertinya blush blindness ya, jadi aku bakalan pakainya agak banyak, bukan bakalan tapi sepertinya ya aku bakalan pakai agak banyak. Aku bakalan apply pakai sponge yang sama di sisi yang berbeda gitu. Dan aku tuh apply-nya di bagian apple of my cheek. Jadi aku nggak ke bawah gitu. Aku ngebaurinnya ke atas dan juga sampai under eye aku gitu. Jadi emang ya style orang kan beda-beda, itu style aku gitu ya. Jadi bener-bener aku tarik ke atas biar mukanya juga jadi lebih snatch lagi gitu. Dan aku suka pakai ini sampai area under eye biar nggak tahu kelihatannya tuh lebih seger gitu loh kalau aku pakainya sampai under eye. Kalian nggak apa-apa pakainya agak banyak karena nanti tuh bakalan ketimpa pakai powder, jadi kayak ketutup gitu. Maksudnya pakai compact powder sama loose powder, jadi bakalan agak ke tone down warna blushnya, jadi nggak usah takut-takut buat pakai blush agak banyak. Apalagi kan kalian nanti tuh mau wisuda, bridesmaid, jadi bridesmaid, terus mau konser juga, pasti mau fotonya tuh kelihatannya kayak on point gitu. Nah, kalau misalkan di kamera kalian pakai blushnya tipis-tipis, itu nggak bakalan kelihatan teman-teman. Jadi memang harus agak lebih banyak gitu, agak ekstra dikit tuh nggak apa-apa. Jadi nggak usah takut kayak aduh terlalu menor gitu. Enggak, di kamera tuh tidak terlihat seperti itu. Terus karena blushnya udah, aku juga udah puas nih dengan warnanya. Kita bakalan pakai contour. Nah, ini tuh aku contournya pakai Lux Crime yang Sponge Tip Seamless Liquid Contour. Sebenarnya ini kan cocoknya buat daily gitu ya, tapi aku juga suka untuk buat event gitu karena emang warnanya aku cocok yang pertama. Terus juga dia super blendable, enak gitu di blendnya, dan konturnya tuh jadi lebih smooth gitu loh, nggak yang harsh, nggak yang kelihatan jeder banget gitu. Oke, kita bakalan pakainya tuh di cekukan pipi ini. Kalian pasti ngerti lah ya,
Nah itu tuh pakainya bener-bener nempel sama si blushnya gitu. Jadi biar antara blush sama konturnya nanti tuh jadi lebih smooth gitu. Bagian dia tuh kan ada bagian ininya ya, bagian datarnya gitu. Aku bisa pakai itu. Bener-bener kayak dari atas nih. Kalau kalian jadi patokan tuh dari atas kuping gini. Pakainya tuh kayak dikit aja kayak gitu. Ini masih harsh kan. Nah sekarang kita blend biar lebih nyatu lagi sama complexion dan juga blushnya tadi. Blendnya tuh juga ke atas ya. Semua tuh dibaurkan ke atas, jangan ke bawah. Karena kalau dibaurkan ke bawah bikin muka kalian tuh jadi kayak turun, jadi kayak layu gitu loh. Jadi kalian harus pastiin juga buat pilih warna konturnya itu yang masuk sama skin tone kalian, sama warna blushnya juga. Jadi itu penting juga biar hasilnya itu lebih seamless kayak gini. Jadi kayak nggak harsh kan, jadi kayak bener-bener kelihatan gradasi antara kontur dan blushnya itu cakep gitu. Selanjutnya di sisi satunya sama. Nah seperti ini, dan aku juga suka pakai tipis banget, bener-bener tipis banget, kayak yaudah sisa-sisaan yang tadi aja gitu di area jidat biar kayak lebih ada warnanya gitu ya, biar nggak yang pucet-pucet amat gitu. Terus buat di area kontur hidung, karena emang aku sendiri tuh nggak terlalu suka kontur hidung, jadi bener-bener tipis banget lagi. Kayak yang penting kelihatan gitu punya hidung. Nah kayak gini aja, bener-bener kayak tipis banget. Dan jangan lupa buat di blend lagi. Blendnya pakai sponge yang sama tadi aja. Nih jadi hasilnya tetap lebih seamless. Kayak aku tuh suka banget sama hasil yang nggak begitu kelihatan. Jadi kayak pakai apa enggak sih, tapi kayak pakai tapi kayak enggak gitu. Ngerti kan ya? Ya. Nah setelah ini kita bakalan menyelesaikan complexionnya dengan ngeset pakai loose powder dan juga compact powder. Nah aku suka banget pakai loose powdernya Mother of Pearl. Ambil agak banyak karena emang kita bakalan pakainya tuh agak banyak. Kalian nggak usah takut-takut pakainya yang banyak. Dan ini tuh yang shade-nya translucent. Jadi kalau bisa pakainya yang shade-nya translucent aja. Jadi nggak bakalan ngerubah warna complexion kalian lagi gitu. Terus ini tuh area yang paling krusial, yang gampang nge-crack. Lagi-lagi kita kembali ya ke pelajaran pertama tadi. Perhatikan area-area yang mudah untuk cracking seperti under eye dan juga smile lines, dan area ini nih kayak apa sih, hidung, pokoknya lipetan hidung ini deh, itu tuh pasti gampang banget buat cracking kan. Nah tipsnya, rahasianya, jadi sebelum kalian mengaplikasikan si loose powder ini, make sure kalau di under eye itu sendiri tuh udah nggak ada lipetannya gitu. Jadi bener-bener harus di blend banget area under eye sebelum di set pakai loose powder. Nah terus kalau udah kayak gini, pakai loose powdernya. Apply-nya agak banyak aja nggak apa-apa. Nih, kayak bener-bener di set di area under eye. Nah ini kuncinya biar makeup tahan badai ya, tahan tangis, tahan kayak waterproof, bener-bener gak geser, kayak tahan lama lah gitu. Itu tuh ada di pemakaian powder guys. Jadi kalian jangan takut-takut pakai powder yang banyak. Nah ini juga penting nih area smile line sama di area lipetan hidung. Kayak kak kok banyak banget, kok putih banget, kayak nggak apa-apa, emang kayak gini, kita trust the process guys, trust the process. Jadi kayak nggak, ini tuh nggak keputihan kok, emang kayak harus seperti ini biar makeupnya tetap tahan lama gitu. Setelah kita nggak set sih, kita kayak ya udah sambil apply di satu sisi, di sisi lainnya kan dia kayak ya ngeset tipis-tipis gitu kan. Nah ini di apa ya namanya, di brush lagi aja gitu. Nah karena kita bakalan lebih ekstra lagi di bagian powdernya, jadi emang pakai powdernya tuh banyak-banyak aja nggak apa-apa. Bener-bener itu kayak kunci biar makeupnya tahan lama, bener-bener kayak anti geser, anti gores, anti pokoknya gitu deh. Kalau dipakai nangis juga nggak apa-apa. Jadi bener-bener pakai
loose powder dan compact powdernya tuh nggak boleh pelit-pelit. Ini tuh aku pakai MAC yang Studio Fix yang shade-nya NC30. Oke, nah tuh sebenarnya yang kayak gini aja tuh sebenarnya udah tahan geser ya menurut aku ya. Nih kayak sama sekali nggak ada. Karena blushnya tadi ke tone down ya, jadi kita tambahin tipis-tipis aja, dikit-dikit aja. Ini tuh aku pakai blush dari Button Scarf yang Everyday Thunder Blush Cheek yang shade-nya Luscious. Ini tuh shade-nya kayak gini. Maaf ya udah agak kayak bopeng gitu, kecongkel. Makanya agak barbar, cuma kayak ya seperti ini. Ya warnanya cakep banget kan. Pakai brushnya yang agak kecil gitu karena bener-bener difokusinnya tuh di area apple of the cheekbone ya, dan pakainya juga dikit-dikit aja guys. Tuh kan kayak pakainya tuh tipis-tipis aja, tapi lihat deh, tapi kayak kelihatan gitu, kelihatan kan. Oh ya ini tuh pakainya nggak usah terlalu banyak, tapi jangan sampai ketipisan juga. Yang penting tadi kelihatan di kamera, itu kuncinya untuk makeup seperti ini gitu ya. Karena nanti mau foto-foto, take konten video pasti kan. Cira. Sudah. Terus kita akan pakai contour. Kita bakalan pakai contour. Ini tuh dari face palette-nya SK. Aduh, udah hilang banget namanya. Maaf ya teman-teman. Tapi ya ini yang shade-nya seperti ini. Ini tuh pakai brush yang angle brush gini, jadi kayak langsung cocok gitu dipakai di buat contour. Terus sisa-sisanya yang tadi itu yang ada di brush, kalian langsung kayak baurin ke area atas sini nih, buat kayak ngasih dimensi aja sebenarnya ke wajah kalian biar nggak kayak flat banget gitu warnanya. Kayak nggak usah ditambahin lagi biar nggak terlalu coklat. Kayak bener sisa-sisanya aja tadi tuh kayak dibaurin aja ke. Tuh ini udah lebih kelihatan berdimensi kan. Nah kita bakalan set pakai si Studio Tropic. Kalian bisa sesuaikan dengan kondisi wajah kalian, dengan tipe kulit kalian. Kalau aku tuh sebenarnya biasanya pakai yang warnanya ungu. Kalian masih tahu kan itu kayak the best local setting spray gitu sih versi aku, oke? Disclaimer itu versi aku. Apalagi karena kulit aku berminyak kan. Cuma belakangan emang aku juga lagi suka pakai yang satin ini yang collab sama FD. Kita pakainya tuh bener-bener kayak semuka. Pakainya nggak usah pelit-pelit. Bener-bener kayak dibasahin aja tuh nggak apa-apa. Karena itu kunciannya biar nge-set juga gitu makeupnya. Tuh kan kalau kalian bisa lihat tuh setelah dipakein setting spray dia lebih ke tone down lagi warna blush dan konturnya, jadi kayak lebih natural dan subtle tapi tetap kelihatan ada gitu. Pastiin ini sebelum kalian ke next step itu tetap udah kering gitu, jadi nanti complexionnya tuh nggak geser. Oke, aku bakalan nyelesain bagian mata dulu. Nanti kita bakalan balik lagi buat finishing step. Nah, kali ini tuh aku pakai maskara aja. Tapi kalau misalkan kalian ada occasionnya tuh lebih spesial lagi kayak wisuda atau kalian jadi bridesmaid atau kalian mau konser, itu boleh banget pakai fake eyelashes gitu, jadi biar matanya tuh lebih nyala gitu, lebih hidup, lebih kebuka lagi. Cuma kali ini kita pakai maskara aja ya. Nah matanya udah selesai, sekarang buat finishingnya, oh tadi tuh juga aku nambahin highlighter sedikit di area yang menonjol, kalian bisa lihat. Dan ini buat finishingnya lagi, aku bakalan nambahin sedikit banget, bener-bener tipis-tipis banget, bener-bener compact powder tadi dari MAC. Ini bener-bener tipis-tipis banget di seluruh muka, tapi bener-bener tipis banget, jangan sampai ngecover blush, contour dan segalanya. Bener-bener kayak jadi setting powder aja gitu.
Oke, ini dia final looknya, dan sekarang aku bakalan tes ketahanannya. Kita bakalan coba gosok-gosok, karena biasanya tuh dia super tahan ya, buat digosok tuh nggak geser gitu. Kita coba pakai tisu, nggak bersih teman-teman. Jadi ini bener-bener kayak anti geser banget. Bener-bener anti geser banget, kayak minim banget transfernya. Jadi kalian bisa banget pakai racikan complexion dan juga skin prep aku tadi itu. Ini rahasia aja ya teman-teman, jangan dibagi-bagiin ke yang lain. Buat wisuda, acara bridesmaid, atau kalian mau konser dan mau makeupnya lebih stay, mau tahan lama, lebih tampil lagi, bisa banget pakai racikan complexion dari aku. Segitu aja dari aku. Kalau kamu punya tips makeup anti crack lainnya, kamu bisa komen di bawah. Atau kalau kamu mau kita bikinin tips makeup lainnya, kamu juga bisa komen di bawah. Thank you for watching. Goodbye!